Hari ini judulnya Ubahlah Hidupmu. Saya sedang bilang buat diri saya juga, ubahlah hidup saya. Ubah hidupmu, Chris. Saudara, begitu kembali dari Israel, saya dengar berita-berita yang semuanya nggak enak, lebih banyak nggak enak. Entah di bangsa ini, entah di dunia, semuanya. Semua sedang ditangkap-tangkap, semua sedang dibunuh-bunuh, semuanya nggak enak. Seperti kita sedang hidup dalam satu ketidakteraturan, semuanya kacau. Walaupun kita pemimpin, seperti kita, otoritas kita nggak bisa apa-apa. Kita bisa dilawan kapanpun, siapa aja bisa. Seperti sedang terjadi peperangan, itu memang dua kekuatan itu sedang terjadi. Tapi betul, Tuhan sedang bilang, ubah saja hidupmu. Kita semua harus ubah hidup kita. Gitu. Baru kita bisa mengubah semua yang lain. Daniel pasal 1 buka dengan saya. Bagaimana orang yang bertahan di dalam segala kesesakan, tantangan dan semuanya. Kitab Daniel sedang membuka dua hal. Satu tentang pribadi, ya, bahwa saudara sebagai pribadi, kalau saudara mau bertahan dengan kepercayaan saudara, Tuhan akan membuktikan pemeliharaannya. Tapi kitab itu juga sedang berbicara tentang satu apokalips, ya, sedang membukakan satu ungkapan tentang jaminan masa depan bagi orang percaya. Tapi kita mulai dari pasal 1 saja. Saya bacakan ayat yang pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, tolong garis nama raja ini, ya. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Ayat 2, Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Artinya ke dalam tangan Nebukadnezar itu. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Kalau saudara baca dua ayat ini, kesannya Tuhan kalah, ya, gitu. Israel itu milik Tuhan, tapi sepertinya Tuhan kalah. Tapi di ayat yang kedua ada kata Tuhan menyerahkan Yoyakim, gitu. Nah, kok begitu? Mengapa Tuhan menyerahkan Yoyakim? Ya, ini PR saja buat saudara, tapi kira-kira jam-jam 3 saya susah tidur, mungkin karena jamnya masih lain, gitu. Jadi metabolisme kita masih, ritmenya belum benar, gitu. Saya bangun terus memikirkan siapa Yoyakim itu, ya. Lalu pagi tadi saya dapat di kitab Yeremia, Yoyakim pasal 22, nanti saudara baca saja di rumah. Itu alasannya sebenarnya, bagaimana raja, seorang pemimpin bangsa yang hebat, ya, Raja Yehuda. Tapi inilah dosa Yoyakim, saudaraku. Mulai ayat 13 dibilang dia membangun istana berdasarkan ketidakadilan. Kenapa salah, ya? Salahkah dia bangun istana? Tidak. Saya temukan bahwa si raja ini tidak lihat prioritas. Pemimpin itu hidup dengan risiko. Apalagi kalau itu pemimpin rohani. Dia punya risiko. Kalau saudara tidak tahu prioritas mana yang harus saudara dahulukan, ya, antara orang yang saudara pimpin, maka itu disebut saudara sedang membangun dengan ketidakadilan. Ya, tuh. Mempekerjakan sesama dengan cuma-cuma. Maksudnya apa?
Mungkin bukan saudara tidak gaji, tapi saudara memberi upah di bawah upah standar. Itu dia. Lalu dibilang ini, mata dan hatinya tertuju pada pengejaran untung. Nah ini perlu direnungkan. Kepada penumpah darah orang tak bersalah. Saya coba renungin konteksnya buat kita. Tuhan memperingatkan tentang kasus-kasus yang ada ini. Keadilan muncul terbalik. Orang benar mati, dibunuh saja begitu. Sudah lihat itu bagaimana? Ya, sekolah untuk mendidik pemimpin-pemimpin bangsa malah pembunuhan ada di sana. Mungkin yang dibunuh itu pemimpin besar masa depan. Teman sendiri. Tapi nggak apa-apa tuh, ya. Ribu-ribu saja sedikit lah, gitu kira-kira, gitu. Setimpal nggak ya, kira-kira semuanya, gitu. Mata hatinya tertuju pada pengejaran untung, pemerasan, kepada penganiayaan. Seorang raja Yehuda memimpin bangsanya dengan hal-hal seperti itu. Lalu Yeremia mengumumkan hukuman bagi Yoyakim. Hukumannya dibilang begini, orang tidak akan meratapi dia. Ia akan dikubur secara penguburan keledai. Kalau ini pemimpin bangsa, malunya setengah mati, saudara. Kamu mati dalam kehinaan sekali. Gitu. Mungkin waktu kamu berjaya, kamu hebat. Ya, saya ingin saudara-saudara sebagai jemaat, saya ngomong untuk saudara saja. Ingat, kalau kamu sedang dipercayakan sesuatu jabatan, hitungannya cuma periode. Ingat saja, hidup ini sesingkat bunga, Mazmur 103. Hari ini dia berbunga, besok dia layu. Percayalah saudara. Nah masalahnya waktu saudara duduk di situ, saudara bisa nggak jadi representatif dari Allah? Kalau itu saudara, kamu tidak perlu takut dengan periode dan hitungannya, tidak perlu takut, sebab bukan di situ jaminanmu. Tapi di masa itu adalah masa di mana kamu mempermuliakan Tuhan. Orang ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilempar keluar pintu gerbang Yerusalem. Ini Yerusalem jasmani. Yang saya mau bilang, kamu dilempar keluar pintu gerbang Yerusalem surgawi. Dalam kerajaan Allah pun kamu tidak ada. Kamu dilempar. Gitu. Ya, pikir baik-baik. Gitu. Ternyata di tanah yang 2 meter nanti deposito kamu tidak ikut kan? BMW-mu tidak ikut di tanah itu. Orang yang paling kamu cintai pun tidak ikut. Tidak ada yang ikut. Tapi dosa ikut kamu ke kuburan. Dosa bukan hanya sampai di kuburan, dosa terus sampai di depan takhta Allah. Ini poinnya. Kita baca ayat yang ketiga. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ini mau nawan bangsa pun pilih, nggak semua dibawa gitu. Yang cuman rugi-rugiin buang saja. Pilih aja orang-orang bangsawan, keturunan raja, itu yang kita mau ambil. Saudara lihat. Kalau saudara nggak punya arti apa-apa, iblis nggak hancurin kamu. Kamu sudah pasti hancur, nggak usah diapa-apain juga hancur gitu. Tapi begitu kamu keturunan raja, kamu ada materai darah Yesus, ya. Kamu representatif dari Christ Kingdom. Kamu sasaran iblis. Saudara, masalahnya kan saudara besok bekerja. Saudara akan hidup di tengah situasi seperti ini. Lalu kita akan ditawan seperti itu. Ayat 4 bilang orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Berarti ini orang hebat banget. Ya.
integritasnya hebat, berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat. Orang ini educated semuanya, ya, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu. Wah, ini hebat, yakni orang-orang, ya, yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dia nggak ambil gembel-gembel orang-orang susah tuh dibiarin aja mati begitu. Yang akan diambil nih orang-orang yang kriterianya seperti ini. Perlu saudara pahami, kalau kita bicara sejarah, Israel adalah agama muda pada zaman itu. Sebelum Israel sudah ada Babilonia, ya, Persia, Yunani, itu mereka semua sudah ada, saudara, ya, gitu. Ayat 5, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja. Nah, ini ada tawanan tapi makanannya makanan raja, ya. Dan dari anggur yang biasa diminumnya. Tawanannya tidak masuk penjara Cipinang gitu, enggak. Ini tawanannya beda sekali. Bahkan mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Nah, ini lebih relevan dengan hidup hari ini, hidup besok. Saudara besok akan kembali ke satu sistem di mana fasilitas, di mana semuanya saudara akan diberi untuk saudara bekerja untuk satu ideologi, untuk satu ide, untuk apa aja. Kalau itu partai, ya untuk partai itu. Saudara buat apa saja untuk itu. Ya, kamu mungkin mati untuk partai itu. Ya. Ayat 6. Di antara mereka ada yang beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Jadi begitu mereka sampai, diganti namanya. Gitu. Itu artinya saudara mau dirubah, identitasmu mau dirubah. Fasilitas diberi, semua diberi, tapi dirubah. Ya. Daniel dinamai Belsasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, Asaria dinamai Abednego. Gitu. Sedikit latar belakang nama ini, saudaraku. Budaya Ibrani nggak sembarang beri nama, saudara. Jangan sembarang kasih nama anak saudara. Jangan kasih nama bintang-bintang film gitu loh. Ya, nah iya kalau jadinya seperti itu. Kalau enggak anakmu malu, waktu kecil lucu, saudara. Waktu nanti sekolah malu. Ada teman kasih nama anaknya Frank Sinatra, malu kan saudara, bayangin. Kalau udah besar coba lihat itu, ya, gitu. Itu sembarangan gitu, ya. Tapi inilah budaya Ibrani untuk akhiran pada sebuah nama berarti dari Yehova, yang artinya orang yang membuka pikiran. Itu kalau nama akhirannya seperti itu. Kalau akhirannya El, gitu, artinya Elohim, diterjemahkan Allah pencipta yang maha kuasa. Nah, nama Hananya berarti disenangi oleh Tuhan. Sampai di sana diganti dengan nama Sadrak, nama Babel, yang artinya dadanya lembut. Bagus, nggak jelek gitu. Tapi hati-hati, hati-hati. Bukan cuma bagus yang kita cari, punya nilai nggak? Kadang-kadang saudara berdebat itu di luar, bedanya cuma dikit kan Pak? Memang bedanya cuma dikit. Coba tarik garis lurus, nggak ketemu di atas loh. Nggak ketemu loh di atas. Asaria artinya pertolongan Yehova. Namanya diganti jadi Abednego.
artinya pelayan terang. Terang yang mana? Ya, jangan bilang cuma beda tipis, Pak. Enggak. Itu terang bagi dewa pujaan mereka. Saudara lihat itu. Misael artinya seperti Tuhan. Wah, bagus ya? Gitu. Diganti jadi Mesak yang artinya air tenang. Bagus, bagus. Semua nama bagus. Gitu, so. Daniel artinya orang yang dihakimi oleh Tuhan, diubah jadi Belshazzar. Artinya orang yang disukai, Bel. Bel itu dewa pujaan Nabukadnezar. Bagus kan? Iya. Iblis selalu kasih yang bagus. Kalau yang jelek kamu tolak. Nama bagus-bagus kok. Mengapa nama mereka diubah? Karena mau merubah sifat mereka. Di luar sedang mau merubah sifat saudara. Kamu diberi apa saja untuk merubah kamu. Orang Babel bukan hanya mau merubah lingkungan, keadaan fisik dari mereka, tapi berusaha untuk merubah sifat mereka. Dari keturunan raja menjadi keturunan dewa. Mungkin kamu bukan pimpinan tertinggi, tapi kamu perlu tahu, benih di dalam kamu itu benih kekal, benih raja Yesus Kristus ada di dalam kamu. Masa mau diganti dengan benihnya dewa? Dari hikmat yang Allah punya menjadi hikmat dewa. Kamu akan sekolah, mereka dididik 3 tahun, nama sekolahnya Akademi Kasdim. Gitu. Ya, kurikulumnya sihir, jampi-jampi, ramal, itu salah satu kurikulum dari pelajaran mereka. Saudara lihat itu. Orang Babel ingin mengalihkan perhatian mereka dari Allah kepada dewa mereka. Apa Babel hari ini? Babel hari ini adalah power. Saudara begitu takluk di situ. Di luar saudara tunduk pada kekuatan itu. Tapi dari pasal 1 saya punya kabar baik buat saudara bahwa terang lebih kuat dari gelap. Nggak mungkin gelap mengalahkan terang. Tidak mungkin. Saudara silakan kalah sendiri, tapi terang nggak ikut kalah dengan saudara. Gitu. Ya, betapapun gelapnya keadaan yang harus saudara hadapi, jika saudara dan saya melakukan apa yang dilakukan keempat pemuda Ibrani ini, maka keadaan tidak mengubah saudara. Saudara yang akan ubah keadaan. Ini berat ini. Rasanya cuman baik di kuping. Memang saya tahu besok saudara susah kok. Saudara akan hidup, akan ikut arus. Saudara akan masuk dalam sistem besok. Tapi jika saudara tidak mengubah keadaan dalam hidupmu, maka keadaan yang akan merubah kamu. Percayalah. Ayat yang ke-8, semua yang ketangkap itu kan dulu tidak ketahuan. Tapi saudara percayalah, keadaan akan rubah mereka. Ayat 8, dibilang ini, Daniel berketetapan. Ini poinnya kalau saudara mau be a good Christian, kalau saudara benar ke gereja dan konsekuen dengan ibadahmu, ya, maka dibilang Daniel berketetapan apa? Untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Mungkin saudara nggak ikut mabok, tapi pikiranmu, mentalmu mabok kok. Semuanya mabok. Bukan soal minum anggur, saudara, bagi saya. Gitu. Sering saya juga belajar, sering saya disuruh belajar lihat orang-orang yang gak bertobat. Kadang-kadang mereka punya ketetapan hati dibandingin saya masih bisa berubah-ubah. Saudara, nerima anggur raja itu sebenarnya menerima pandangan hidupnya. Makan makanan raja berarti saudara setuju dengan filosofi hidupnya.
Waktu mereka menolak itu, ini bukan soal makanan, tapi menolak pola pikir, cara pandang, lifestyle, menolak itu. Apa Babel buat saudara? Paling kuat Babel itu materialistis. Hal itu. Semuanya itu yang ada di luar. Ya. Daniel menolak itu. Mereka berketetapan dalam hati mereka bahwa tidak akan bisa dirubah oleh keadaan. Wah, ini sulit. Bapak sih nggak kerja kayak saya gitu. Iya juga, gitu. Iya juga. Hari ini kan kita bukan bilang siapa bisa, siapa enggak. Ini kan firman Allah buat saudara. Tapi waktu mereka memutuskan untuk melayani Allah, walaupun apa saja akan terjadi, Allah akan perhitungkan itu. Allah akan melakukan sesuatu yang sangat istimewa bagi mereka. Gitu. Ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Wah, ini dia. Saudara perlu tahu pegawai istana itu dia mesti sepaham dengan Nebukadnezar. Nggak mungkin dia punya kasih. Saya kasih lihat dulu dua gambar ini. Yang pertama saudara lihat Babelnya, ya, gitu. Ini imperium. Ini temboknya saja. Orang dulu bangun tembok nggak kayak kita, sekedar melindungi. Orang dulu bangun tembok itu ada filosofinya. Tembok Jericho itu setebal apa? Kemarin kita di Jericho sudah tidak kelihatan temboknya. Cuman sur lokal sana bilang inilah lokasinya. Kira-kira dia tunjuk sekian kilometer area ya di sini. Begitu kita lihat, sebab di sana bukit pencobaan, Yesus naik di sini dia kasih secara geografisnya begitu, lalu tidak kelihatan. Lalu saya bukan butuh itu, saya butuh pengertian rohani. Apa yang saya mesti bagi buat orang-orang ini jauh-jauh dari Ambon sampai di sana? Gitu. Lalu saya bilang, tembok itu saudara lihat prinsip Babel, prinsip itu semua itu kan. Jadi Israel ini bukan agama tertua, nah, sudah ada Babel kok, sudah ada semuanya. Zaman dulu orang bangun tembok, di dalam tembok bisa bangun rumah. Rahab itu rumahnya di mana? Waktu dua pengintai itu mau masuk ke Jericho, yang diutus, mereka masuk ke rumahnya Rahab di mana? Di dalam tembok. Nah, kalau rumah itu ada kamar, dapur, kamar mandi, semuanya, berarti temboknya setebal apa? Bisa rumah di dalam tembok. Nah, main-main saudaraku. Ya, nah itu bicara sudah satu pemahamannya, filosofinya, semuanya sudah seperti tembok itu, saudaraku. Ya, gitu. Gambar yang berikut saya mau saudara lihat 4 orang ini. Nah, ini Daniel menolak santapan raja itu. Itu risikonya dibunuh, saudara. Melawan raja udah kasih, kamu berani lawan, risikonya dibunuh. 4 orang ini usianya 16 tahun pada waktu dibuang ke Babel. Allah akan mulai satu perkara yang ajaib begitu saudara menetapkan dalam hati. Gitu. Hanya Tuhan tidak akan melakukan itu sampai saudara dan saya membuat ketetapan dalam hati. Tuhan tidak akan buat apa-apa. Ada anak umur 14 tahun, wanita, dijodohi mamanya sama satu laki-laki lebih tua sedikit dan masih kuliah, dan karena masih muda yang lakinya pergi ke Jerman, anaknya tetap di Indonesia.